Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Walaupun kita masih ibadah di rumah, kakak berharap adik-adik tetap sehat dan berbahagia selalu. Hari ini cerita Classroot akan dibawakan oleh Kak Heke. Sebelum kita mulai cerita, kakak mau mengajak adik-adik bernyanyi satu buah lagu yang berjudul Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Adik-adik, kita bernyanyi bersama-sama ya. Adik-adik, sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang menyertai kami sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, kami mau Tuhan tetap menjaga kami, Tuhan tetap menyertai kami dan memberi kami sukacita. Tuhan Yesus, kiranya juga Tuhan yang boleh memberikan kami hikmat dan pengertian agar kami boleh mengerti akan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum mendengarkan cerita, kita mau membaca firman Tuhan dulu. Firman Tuhan hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Adik-adik yang sudah bisa membaca, kita membacanya bersama-sama ya. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik mendengarkan dengan baik. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Adik-adik, sebelum kakak mulai cerita, kakak mau menampilkan satu buah video. Mari disimak bersama-sama ya. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang siklus hidup pohon. Sebuah pohon dimulai dari sebuah biji yang terkubur di dalam tanah. Air yang jatuh mengenai biji dan sinar matahari yang menghangatkannya membuat kulitnya yang keras terbuka dan tumbuh akar keluar. Saat pohon kecil tumbuh, batangnya keluar menerobos tanah.
Kemudian, daun-daun mulai bertumbuh di batang tersebut. Pohon terus bertumbuh, bertambah besar, dan makin tinggi. Daun-daun banyak tumbuh di sekitar batangnya. Akarnya terus tumbuh ke dalam tanah, dan batangnya tumbuh menjadi keras dan kuat. Kemudian, pohon mengeluarkan buah di sekitar batangnya. Buah terus bertumbuh, semakin besar dan menjadi matang. Nah, adik-adik, dari video tadi kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan sebuah pohon dari benih atau biji yang kecil menjadi pohon yang besar dan menghasilkan buah. Pohon yang baik akan menghasilkan buah-buah yang baik, tidak busuk, harum, dan lezat rasanya. Adik-adik kelas Ruth juga dapat menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupannya setiap hari, karena adik-adik adalah anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, buah yang akan dihasilkan oleh adik-adik adalah buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lalu, bagaimana ya caranya agar adik-adik bisa menghasilkan buah roh? Adik-adik masih ingat video pertumbuhan pohon di awal tadi? Iya, pohon dimulai dari sebuah benih atau biji yang kecil, lalu disiram air dan disinari matahari agar bisa tumbuh. Lalu pohon juga memerlukan tanah yang baik, agar pohon tersebut dapat menghasilkan buah yang baik. Nah, adik-adik juga sama seperti itu. Agar bisa menghasilkan buah roh, adik-adik memerlukan pertama, membaca firman Tuhan setiap hari dan berdoa setiap hari. Kedua, adik-adik setia dan percaya di dalam Tuhan. Yang ketiga, adik-adik hidup atau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan adik-adik. Nah, mengapa dari 9 buah roh itu diawali dengan kasih? Karena kasihlah yang menjadi inti dan hukum kekristenan kita. Dan kasihlah yang terbesar di atas dari segalanya dan yang terutama. Tidak ada kasih, maka tidak ada 8 buah lagi. Tetapi kalau ada kasih, tentu ada 8 buah lagi. Hidup yang lebih indah dan baik adalah hidup di dalam roh dan menghasilkan buah roh. Nah, adik-adik, seperti gambar pohon ini, kita lihat di atas dan di tengah ada kasih. Itu menandakan kasih adalah yang terutama di antara semuanya. Kalau adik-adik bisa mengasihi, maka ke-8 buah yang lainnya adik-adik bisa juga hasilkan. Seperti sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi adik-adik, ketika kita bisa melalui proses itu, kita bisa menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Sekarang, mari kita memperhatikan isi dari buah roh itu. Buah roh yang pertama adalah kasih. Adik-adik masih ingat cerita KHK tanggal 20 September lalu? Iya, cerita tentang hidup di dalam kasih dan saling mengasihi. Adik-adik, kasih berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Jadi kita mengasihi Allah sebagai respon kasih Allah kepada kita. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Buah roh yang kedua adalah sukacita.
Sukacita ini bukan hanya karena kita dapat nilai bagus adik-adik atau dapat hadiah, tetapi sukacita yang sempurna adalah di dalam Tuhan. Jadi sukacita adalah karena kasih kita kepada Allah. Buah roh yang ketiga adalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu artinya aman dan tenang yang berasal dari Allah. Buah roh yang keempat adalah kesabaran. Ini artinya kita tekun adik-adik, kita nggak boleh cepat marah. Orang yang sabar juga suka memaafkan. Buah roh yang kelima adalah kemurahan. Ini artinya kita memiliki sikap mau menolong orang lain adik-adik dan memiliki rasa peduli terhadap orang lain. Buah roh yang keenam adalah kebaikan. Tidak jauh beda dari kemurahan. Kebaikan adalah perbuatan yang menggembirakan dan menyenangkan. Contohnya, kita menolong teman atau saudara kita yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan. Buah roh yang ketujuh adalah kesetiaan. Kesetiaan sama dengan kejujuran. Bila adik-adik setia pada hal-hal yang kecil, maka akan diberikan hal-hal yang besar. Namun, kalau adik-adik nggak setia pada hal-hal yang kecil, bagaimana adik-adik bisa setia pada hal-hal yang besar? Contohnya, adik-adik rajin membantu orang tua tanpa harus disuruh oleh orang tua. Buah roh yang kedelapan adalah kelemah lembutan. Orang yang lemah lembut bukan berarti tidak pernah marah, tetapi tidak mudah dan tidak gampang marah, dan tidak berlebihan kalau lagi marah. Buah roh yang kesembilan adalah penguasaan diri. Penguasaan diri adalah dapat menahan diri atau mengendalikan diri, tidak mudah terpengaruh dan dipengaruhi oleh orang lain atau apapun. Contohnya, kalau adik-adik yang sudah sekolah diajak menyontek oleh orang lain, adik-adik tidak mau. Jadi adik-adik, melalui cerita hari ini, mari sama-sama belajar dan mau diproses seperti pohon tadi, agar kita bisa menjadi anak Tuhan yang menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah adik-adik, sekian cerita kakak hari ini. Sebelum kakak tutup di dalam doa, mari kita bernyanyi satu buah lagu, Buah Roh Kudus. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir
dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan kami hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar tentang bagaimana kami bisa menjadi orang yang menghasilkan buah roh. Tuhan Yesus yang boleh menolong kami, Tuhan Yesus yang boleh membantu kami, agar kami menjadi anak-anak yang setia di dalam Tuhan, anak-anak yang setia melakukan firman Tuhan, sehingga kami juga boleh menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah adik-adik, untuk aktivitas hari ini, adik-adik memvideokan ayat hafalan yang tadi kakak itu contohkan dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kakak percaya adik-adik kelas Ruth itu semuanya hebat. Jadi adik-adik belajar ya menghafal ayat hafalan tadi. Nanti kalau sudah selesai, adik-adik minta tolong mama atau papa kirimkan videonya ke grup orang tua sekolah minggu kelas Ruth. Sekian dari kakak hari ini. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.